Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Eh, Di sini saya mempresentasikan analisis kualitas perangkat lunak dan rencana software Quality Assurance atau SQA. Di sini kami lihat kelompok 16 dengan anggota kelompok Vanessa Aditya, secara Riantokan yang ada Rizky Muhammad, saya sendiri, Kristanto Prasantaian, lalu ada John Paranono. Untuk latar belakang dalam perkembangan sistem perangkat lunak, hal normal apabila masih terdapat berbagai tantangan berkat kualitas perangkat lunak seperti introspeksi, maintainability, dan konfigurabilitas. Oleh karena itu, penting bagi pengembang dan tim penguji untuk menerapkan proses menjamin mutu perangkat lunak atau SQA agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan serta mampu berfungsi dengan baik secara konsisten. Fokus utama pada tugas ini adalah untuk menganalisis kualitas perangkat lunak yang sudah ada dan menyusun rencana jaminan mutu perangkat lunak atau software quality assurance SQA berdasarkan kasus nyata. Dan pada proyek kali ini kami menggunakan sistem rental Cantik untuk sebuah sistem yang kami gunakan sebagai wadah analisis. Untuk tujuannya kami memiliki tujuan yang pertama itu menganalisis kualitas seperti price, usability, reliability, efisiensi, dan lainnya. Lalu menyusun rancangan SKA sebagai langkah sistematis dan memastikan melihat kualitas pengaturan secara berkelanjutan, lalu memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem cantik agar dapat memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pengguna, dan empat menjadi dasar referensi untuk sistem sejenis dalam pengembangan di masa depan. Untuk studi kasusnya menggunakan sistem informasi layanan terpadu dari teknisi atau Silantik. Silantik adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung layanan akademik di Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Sistem ini mencakup fitur pengajuan surat penguatan dokumen, prasangka staf layanan, validasi admin, dan notifikasi. Sistem digunakan oleh mahasiswa, admin fakultas, dan dosen untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan akademik secara digital. Nah, sebelumnya itu kan dalam proses pengunggahan surat itu menggunakan manual. Namun, saat ini Silantik sudah hadir dan memberikan kemudahan. Maka dari itu kami akan melakukan analisis terkait sistem yang dikelola oleh Silantik dalam pengajuan sistem akademik digital di Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Janpar Manurung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Analisis kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada kualitas produk dengan aspek kualitas correctness atau kebenaran yang memiliki analisis. Sistem Selantik menampilkan data mahasiswa, status layanan, dan fitur unggah berkas dengan tepat sesuai dengan kebutuhan layanan akademik dan menampilkan output sesuai dengan pengajuan dan sistem yang diproses. Yang kedua ada reliability atau keandalan. Selama pengujian dan analisis yang dilakukan terhadap sistem Silantik, tidak ditemukan crash atau error besar, namun sistem seleksi berkas masih manual jika ada kesalahan upload, duplikat, dan sebagainya. Yang ketiga ada efisiensi. Sistem Silantik cukup efisien dalam penggunaan dan memudahkan mahasiswa dalam pengajuan berkas. Fitur dari website ini juga sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang keempat, ada integrity. Sistem registrasi yang mengharuskan verifikasi oleh admin menjadikan website ini cukup aman dalam verifikasi pengguna dan penjaga data pengguna aman. Sistem login setiap ingin pengajuan memberikan keamanan data dari akses ilegal atau manipulasi data. Nah, yang terakhir ada usability. Antarmuka dari website Selantik cukup sederhana, navigasi yang mudah dimengerti oleh mahasiswa. Selanjutnya ada revisi produk. Yang pertama ada maintainability atau pemeliharaan. Yang kedua ada flexibility. Sistem selantik tampak spesifik untuk kebutuhan internal PR. Namun jika ingin digunakan oleh fakultas lain atau sistem layanan umum, perlu desain yang lebih modular agar lebih fleksibel. Yang ketiga ada testability atau kemudahan pengujian. Sistem dibangun dengan pemisahan logika dan tampilan, namun tidak memiliki log error dalam pengajuan berkas. Namun dalam pengujian masih cukup mudah. Sistem akan terbangun lebih bagus jika ditambahkan fitur pengujian otomatis. Terakhir ada transisi produk. Pertama ada portability. Karena sistem selantik berbasis web, maka dapat diakses melalui browser manapun di berbagai OS, sehingga sudah cukup portable. Yang kedua ada reusability.
Beberapa komponen seperti form unggah, validasi dokumen, dan pencarian bisa dijadikan modul terpisah dan digunakan ulang untuk sistem lain. Yang ketiga ada interoperability. Belum ada terlihat di API terbuka atau integrasi dengan sistem akademi lain atau seperti sistem presensi. Interoperabilitas bisa dikembangkan. Terakhir ada interoperability. Belum tersedia panel admin untuk mengubah struktur layanan tanpa mengubah kode atau penambahan dashboard konfigurasi akan sangat membantu. Kemudian selanjutnya standar yang digunakan dan rencana review dan audit. Di mana standar yang digunakan itu ada ISO atau IEC 20010 untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Kemudian ada IEE 829 untuk dokumentasi pengujian, ada IST QB sebagai pedoman proses pengujian. Kemudian yang kedua, rencana review dan audit. Di mana rencana review dan audit ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, review kebutuhan pengguna. Di mana diskusi dengan pengguna itu mengumpulkan informasi fitur dan harapan terhadap aplikasi yang kita review. Kemudian audit desain dan kode, di mana evaluasi desain dan kode ini memastikan standar kualitas dan kemudahan pengujian. Kemudian audit pengujian, di mana audit pengujian ini memverifikasi sesuai prosedur pengujian dan dokumentasi hasil pengujiannya. Kemudian ada rencana pengujian sistem Silantik, di mana pengujiannya itu ada fungsional, pengujian kinerjanya, pengujian keamanannya, ujian penggunaan atau UAT. Kita masuk ke pengujian fungsional, di mana di sini pengujian fungsional ini memastikan fitur utama seperti login, pendaftaran, dan pengajuan berjalan dengan baik. Kemudian ada pengujian kinerja, di mana menilai kemampuan sistem saat diakses banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian pengujian keamanan, melindungi data pribadi dan mencegah akses tidak sah melalui kontrol akses dan sistem login. Kemudian pengujian pengguna atau UAT mengundang pengguna untuk memberikan feedback terkait kenyamanan dan kejelasan antarmuka. Kemudian ada pelapor dan tindak lanjut masalah. Sini ada penyampaian laporan. Masalah yang dilaporkan adalah menggunakan alat seperti Google Sheet, GitHub, atau Trello untuk akses mudah tim. Kemudian ada analisis masalah. Tim QA menentukan tingkat keparahan dan melaporkan hasil analisis kepada pengembang. Kemudian ada tindak lanjut, di mana pengembang memperbaiki masalah dan QA menguji ulang untuk memastikan perbaikan efektif tanpa menimbulkan masalah baru. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Pendesta Aditya. Di sini saya akan melanjutkan paparan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya terkait simulasi hasil review teknis yang kami lakukan. Di sini artefak yang kami mereview desain alur unggah dokumen pada sistem Silantik, di mana tim review kami yaitu pertama Sihar sebagai presenter, Kristanto sebagai koordinator, Heaven itu saya sendiri sebagai recorder, dan ada John dan Rizky sebagai reviewer kami. Berdasarkan hasil review teknis, kami menemukan beberapa temuan utama. Yang pertama, pada sistem Silantik, kami tidak menemukan adanya validasi duplikat dokumen pada sistem tersebut. Lalu yang kedua, kami juga tidak menemukan adanya fitur komentar admin pada status revisi pada sistem Silantik. Jadi di sistem Silantik kami tidak dapat mengetahui apa yang perlu kami revisi di saat dokumen yang kami ajukan disuruh revisi karena tidak adanya fitur komentar dari admin. Lalu yang ketiga, tidak ada notifikasi status dokumen. Jadi kami berharap kami melihat tidak ada
notifikasi secara otomatis gitu terkait status dokumen yang kami ajukan, apakah pengajuan kami berhasil atau gagal. Kami tidak mengetahui karena tidak ada notifikasi. Kami harus mengeceknya secara manual untuk mengetahui status pengajuan kami. Lalu yang keempat, kami juga tidak menemukan adanya estimasi waktu gitu. Jadi pengajuan kami akan selesai dalam berapa waktu kami tidak tahu karena tidak adanya estimasi waktu di sistem tersebut. Lalu yang kelima, kami menemukan juga tidak adanya notifikasi saat pengajuan kami selesai diproses. Jadi saat pengajuan kami selesai diproses dan pengajuan kami selesai, kami harus mengambil dokumen tersebut. Kami tidak tahu apakah sudah selesai gitu karena tidak adanya notifikasi. Kami baru mengetahui jika kami mengecek ke sistem secara manual. Berdasarkan hasil review kami juga dapat memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem Silantik tersebut. Yang pertama, kami menyarankan untuk adanya validasi duplikat untuk upload dokumen. Jadi adanya cek name dan jenis layanan. Jadi tidak ada NIM yang sama dan jenis layanan yang sama dan file yang dikirim yang sama dengan file yang diupload sama gitu. Jadi agar tidak jadi duplikat. Lalu yang kedua ada notifikasi otomatis terkait perubahan status dokumen. Jadi apakah dokumen kami berhasil, apakah dokumen kami gagal, apakah dokumen kami sudah selesai. Kami berharap adanya notifikasi gitu, notifikasi otomatis. Jadi notifikasi tersebut kami berharap dikirim melalui email gitu ke mahasiswa. Lalu yang terakhir yaitu fitur komentar admin. Jadi ketika kami diminta untuk melakukan revisi, kami berharap adanya komentar dari admin gitu, bagian mana yang perlu direvisi, apa yang perlu dirubah gitu. Jadi adanya fitur komentar dari admin ketika terjadi revisi atau penolakan. Jadi kami tahu harus memperbaiki di bagian mana gitu. Melalui analisis ini, kami dapat menyimpulkan bahwa perangkat lunak yang dianalisis, yaitu Silantik, merupakan sistem layanan akademik yang cukup baik dari sisi connectedness, usability, portabilitas. Meskipun demikian, terdapat peluang perbaikan pada aspek interoperabilitas, configurability, dan maintainability. Rencana SKA yang disusun oleh kami memberikan kerangka kerja untuk mengelola kualitas perangkat lunak secara sistematis, meskipun terbatas pada pengujian dari sisi pengguna. Langkah-langkah yang telah kami rancang dapat diterapkan pada sistem sejenis dan menjadi dasar dalam menjaga mutu perangkat lunak ke depannya. Mungkin sekian dari tim kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih.